Masih banyak yang kita belum ketahui tentang varian Omikron ini, dan peneliti-peneliti yang terus dikontak oleh Pak Budi, Menteri Kesehatan, masih terus berjalan dengan sangat ketat. Penelitian ada yang menunjukkan varian ini menyebar lebih cepat dan meski kemungkinan lebih ringan, tetapi risiko peningkatan perawatan rumah sakit sebagaimana terjadi di UK itu juga sangat berbahaya. Nah, karena itu dapat juga orang meninggal karena tidak dapat perawatan. Berita baiknya sampai saat ini tingkat kematian karena Omikron masih terlihat rendah, tetapi tadi malam juga dapat kita berita dari Amerika belum boleh menyampingkan bahwa kemungkinan itu juga bisa tinggi. Oleh karena itu saya titip pada semua teman-teman media dan masyarakat setanah air, kita jangan bergosip ria dengan ini. Dengarkan saja penjelasan resmi dari pemerintah, penjelasan resmi yang diberikan Kementerian Kesehatan, kalau kantornya Pak Erlangga atau kantor saya, karena jangan sampai ini menimbulkan kepanikan. Tidak ada yang perlu dibuat panik karena semua kesiapan kita jauh lebih bagus dari bulan Mei, Juni, Juli tahun ini. Ternyata saat ini masih ada orang-orang yang percaya bahwa COVID, vaksin, dan PPKM adalah hasil rekayasa. Dan yang percaya itu bukan cuma orang bodoh dan terbelakang. Yang menyebarkannya pun bukan cuma kaum tak berpendidikan. Ini terus menyebar dan dipercaya oleh mereka yang tinggal di kota, cerdas, dan bisa berpikir rasional. Kalau Anda mendengar apa yang saya sampaikan di atas, kira-kira apa yang melintas di kepala Anda? Gila kan? Nggak masuk akal kan? Tapi itu terus disebarkan. Seharusnya sih setiap orang yang memiliki akal sehat bisa membuka mata lebar-lebar dan mempelajari informasi yang tersedia luas di internet untuk tahu bahwa tidak ada korelasi antara hari raya agama dan jumlah korban COVID. Tapi kok mereka bisa ya membayangkan bahwa memang ada konspirasi pemerintah untuk mengatur data sehingga setiap kali ada hari raya Islam, angka korban COVID dinaikkan. Segitunya ya. Mereka tidak bisa melihat ya bahwa di dunia memang ada gelombang COVID baru gara-gara Omikron. Sudah divaksinasi tapi masih kena Omikron. Kabarnya yang berlangsung. Termasuk laporan WHO menyebutkan varian Omikron memang lebih mudah menular, namun gejalanya lebih ringan. Pasien yang terinfeksi varian ini umumnya pulih tanpa harus dirawat di rumah sakit. Tapi, sekali lagi, kita harus waspada, jangan cemawa dan jangan gegabah. Oleh karena itu, jika Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian tidak memiliki keperluan mendesak, sebaiknya mengurangi kegiatan di pusat-pusat keramaian. Dan untuk mereka yang bisa bekerja dari rumah, work from home, lakukanlah kerja dari rumah. Dan saya juga meminta untuk tidak bepergian ke luar negeri jika tidak ada urusan yang penting dan mendesak. Kalau sibuk mikirin jatuhnya, Wright bersaudara nggak mungkin sibuk nyiptain pesawat. Dan kalau pikiran kita negatif terus, kapan kita majunya? Hidup aja lah di goa. Siapa tahu mati tua atau mati karena tumbuh jamur di paru-parunya karena udara yang lembab. Atau yang lebih jelek misalnya, ada oknum yang ingin dapat keuntungan lebih sehingga vaksinnya dipalsu. Dan jadinya ada korban di sana. Banyak banget faktornya. Tapi lihatlah sekarang, kalau dulu nggak ada vaksin, maka kita akan hidup dengan ketakutan karena pandemi influenza, pandemi cacar, pandemi polio, dan banyak lagi. Sudah banyak pandemi sebelum COVID ini. Kita bisa hidup sehat sekarang karena vaksin-vaksin itu yang menguatkan imun di tubuh kita. Kalau enggak, sudah lama manusia ini punah, baik karena kesehatan juga karena chaos akibat ekonomi di banyak negara nggak berjalan. Orang akhirnya mati bukan karena pandemi, tetapi karena berebut makanan. Sementara itu, upaya yang dianjurkan untuk dilakukan dalam mencegah penularan Omikron juga masih tetap sama seperti varian COVID-19 sebelumnya, yaitu vaksinasi, memakai masker, menjaga jarak, dan membuka ventilasi pada ruangan tertutup. WHO juga menyebutkan bahwa tes PCR masih mampu mendeteksi infeksi COVID-19 varian Omikron. Studi terkait varian baru tersebut juga masih terus berlangsung untuk menentukan
Apakah varian Omikron berdampak pada jenis tes lain, termasuk tes rapid antigen? WHO saat ini masih mempelajari dampak potensial dari varian ini pada tindakan pencegahan yang ada, termasuk vaksin. Tetapi sejauh ini, vaksin masih tetap efektif melawan penyakit parah dan kematian akibat COVID-19 dan tetap efektif terhadap varian Delta yang memiliki tingkat penularan tinggi. Di Indonesia sendiri, dalam konferensi pers pada 29 November lalu, Presiden Joko Widodo telah meminta semua menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah mewaspadai kemunculan COVID-19 varian Omikron di sejumlah negara dan memastikan perencanaan serta implementasi upaya-upaya mitigasi sedini. Jadi, virus COVID varian Omikron dikatakan erat kaitannya dengan kejadian long COVID. Apa itu long COVID? Long COVID adalah infeksi virus COVID dengan gejala yang sangat panjang, bisa sampai 3 bulan. Nah, ini berkaitan dengan masalah yang terjadi. Apa saja itu? Dan apakah memang bisa menyebabkan gangguan pada penis? Sebagian orang yang sudah divaksinasi masih bisa terinfeksi COVID-19 Omicron. Fenomena ini disebut sebagai breakthrough infection. Menurut ahli bisa terjadi karena beberapa hal. Salah satunya mutasi yang membuat Omicron bisa menghindari antibodi. Bila kamu termasuk kelompok yang orang terinfeksi, maka sudah divaksinasi. Jangan berkecil hati, kabar baiknya studi terbaru melihat kekebalan tubuh bisa jadi semakin kuat untuk menghalau COVID-19 varian lain. Pemimpin studi Dr. Penny Mori dan National Institute for Communicable Diseases Afrika Selatan melihat efek dari infeksi Omicron terhadap kemampuan netralisasi antibodi yang dipicu vaksin. Hasilnya diketahui oleh orang yang sudah mendapat vaksin kemudian terinfeksi Omicron dapat memiliki tingkat antibodi yang lebih tinggi dan efektif melawan berbagai varian lain. Hati-hati ya, zona orang COVID-19 mulai melonjak jadi 119 wilayah. Peneliti tidak melihat efek serupa pada orang yang terinfeksi Omicron sebelum mendapat vaksinasi lengkap. Pada kasus sebelum vaksinasi, respons imun humoral yang ditimbulkan meski efektif untuk varian Omicron yang sejenis aktivitasnya lebih rendah terhadap varian lain. Tulis peneliti seperti dikutip dari South China Morning Post pada Kamis 17 Februari. Artinya kelompok yang tidak mendapat vaksinasi bisa tetap berisiko mengalami reinfeksi karena varian lain yang masih bersirkulasi di Afrika Selatan meski jumlahnya kecil termasuk beta dan delta. Demikian.